Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Mohon video ini dicermati, diamati dengan baik, dan mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada 15 soal yang harus kalian kerjakan, 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Sebelum dikerjakan, dipersiapkan terlebih dahulu kertas lampirannya. Jangan lupa ditulisi nama, kelas. Soal yang pertama, soal pilihan ganda. Ilmu yang membicarakan tentang bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dalam kurung agama Islam dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan membahas soal-soal keimanan disebut A. Ilmu kalam secara etimologi, B. Ilmu kalam secara terminologi, C. Ilmu kalam secara sosiologi, D. Ilmu kalam secara biologi, E. Ilmu kalam secara logika. Silahkan dijawab. Soal nomor 2, pilihan ganda. Suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat ilmu kalam juga disebut dengan ilmu tauhid. Disebut A. Ilmu kalam secara etimologi, B. Ilmu kalam secara terminologi, C. Ilmu kalam secara sosiologi, D. Ilmu kalam secara biologi, E. Ilmu kalam secara logika. Silahkan dijawab. Soal nomor 3. Di bawah ini yang bukan termasuk ruang lingkup pembahasan ilmu kalam adalah A. Ilahiyah, B. Nubuat, C. Ruhaniyat, D. Sam'iyat, E. Israiliyat. Silahkan dijawab. Berikutnya soal nomor 4. Salah satu sumber ilmu kalam adalah pemikiran manusia yang berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Dalam hal ini yang tidak bisa digunakan Al-Quran menggunakan redaksi adalah A. Tafakur, B. Tadabbur, C. Tazakur, D. Tasamuh, E. Tafaqquh. Silahkan dijawab. Soal nomor 5. Semua ilmu pada prinsipnya mempunyai sumber. Adapun yang bukan termasuk sumber-sumber ilmu kalam adalah A. Al-Quran, B. Al-Hadis, C. Pemikiran manusia, D. Insting, E. Ijtihad. Silahkan dijawab.
Soal nomor 6 pilihan ganda. Di dalam pemikiran ilmu kalam dikenal dengan istilah usul dalam kurung dasar dan furu' dalam kurung cabang. Pengertian usul dalam pemikiran kalam adalah ajaran-ajaran dasar agama yang di kalangan mutakalimin tidak diperselisihkan lagi. Yang bukan ajaran dasar agama itu adalah titik-titik. A. Allah Maha Esa. B. Usuluddin. C. Muhammad adalah Rasulullah. D. Hari kiamat itu pasti terjadi. E. Surga dan neraka itu ada. Silahkan dijawab. Soal berikutnya, soal nomor 7 pilihan ganda. Sementara itu pengertian furu' dalam kurung cabang dalam pengertian Islam adalah hasil interpretasi dari ajaran dasar yang diantara para mutakalimin diperselisihkan pemahamannya. Dengan kata lain, masalah furu' adalah masalah-masalah yang ada di seputar akidah Islam yang bukan ajaran dasar. Ajaran yang bukan dasar itu antara lain adalah titik-titik. A. Allah mempunyai sifat di luar zat atau tidak. B. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. C. Surga dan neraka itu juga ada. D. Hari kiamat pasti terjadi. E. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Tunggal. Silahkan dijawab. Selanjutnya soal nomor 8 pilihan ganda. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudam wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Ayat tersebut manfaatnya adalah kita dapat mengetahui titik-titik. A. Dasar-dasar ilmu atau ajaran Islam terutama masalah ketuhanan. B. Dasar-dasar ilmu tentang bermusyawarah dan berpikir kritis. C. Dasar-dasar ilmu tentang berjuang dan berpikir kritis. D. Dasar-dasar ilmu tentang berpikir kritis dan normatif. E. Dasar-dasar ilmu berijtihad dan berpikir kritis. Silahkan dijawab. Soal berikutnya, soal nomor 9 pilihan ganda. Pernyataan berikut yang tidak merupakan kalimat yang menunjukkan adanya titik singgung atau hubungan antara tasawuf dan ilmu kalam adalah titik-titik. A. Tasawuf adalah benteng rohani. B. Ilmu kalam adalah pengendali ilmu tasawuf. C. Ilmu tasawuf adalah penyempurna dari ilmu tauhid atau ilmu kalam. D. Antara tasawuf dan ilmu kalam mempunyai bahan kajian sendiri-sendiri. E. Ilmu tasawuf berfungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniyah dalam perdebatan kalam. Silahkan dijawab. Selanjutnya soal nomor 10 pilihan ganda. Berikut ini pernyataan yang merupakan sifat
kajian ilmu kalam yang bersifat internal adalah A. Menjaga kaidah usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. B. Menjaga kaidah-kaidah agama dari serangan musuh-musuh Islam. C. Menjaga keutuhan agama dan negara dari pertikaian politik. D. Menselaraskan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. E. Mengembangkan ilmu filsafat dan agama secara bersamaan. Silahkan dijawab. Kemudian selanjutnya soal isian yang berjumlah 5 soal. Silahkan pertanyaan-pertanyaan berikut dijawab dengan jelas. Soal yang pertama, soal isian. Apa manfaat mempelajari ilmu kalam terhadap permasalahan keimanan seorang muslim pada saat sekarang? Silahkan dijawab. Soal yang kedua, soal isian. Apa tujuan mempelajari ilmu kalam terhadap permasalahan keimanan seseorang atau permasalahan keimanan seorang muslim pada saat sekarang? Silahkan dijawab. Soal nomor 3, soal isian. Sumber ilmu kalam berupa pemikiran dari luar Islam setidaknya ada 3 faktor. Coba sebutkan dan jelaskan. Silahkan dijawab. Soal nomor 4, soal isian. Apa definisi ilmu kalam menurut Syekh Muhammad Abduh? Tolong dijelaskan dengan rinci. Silahkan dijawab. Selanjutnya soal nomor 5, soal isian. Ruang lingkup pembahasan ilmu kalam mencakup beberapa hal. Salah satunya adalah ruhaniyah. Tolong dijelaskan dengan rinci. Silahkan dijawab. Nah, ada sejumlah 15 soal
10 tadi adalah soal pilihan ganda, kemudian 5 soal isian. Tadi tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Apabila sudah selesai mengerjakan, nanti dikumpulkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.